Dokter Kabat, itu spesialis paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang-siang ini kami masih dipertemukan oleh Allah dalam sharing-sharing sadar Allahnya, itu dalam membahas bagaimana kita ini beramal yang baik, jalan yang baik. Inilah harapan kami, sehingga ini kami seringkan. Mudah-mudahan ini ada datang menjadi untuk positif, mendatangkan positif untuk kita semua. Jadi ini saya coba dulu, saya tema-tema yang hari ini, intisari hari ini, saya mohon dulu kepada Ustadz Abu Fikri. Beliau adalah dari lembaga LHI, lembaga LHI ya, Lentera Hati Insan. Beliau adalah termasuk spesialis patrap, apa namanya itu, terapis ruqyah. Ini monggo Pak Fikri, ini sering-seringnya itu intisarinya yang kita bahas ini, monggo saran-sarannya untuk teman-teman supaya nanti teman-teman kita, sahabat-sahabat kita sana ngerti apa yang kita jalani. Monggo Pak Fikri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Terima kasih Pak Kamai dan terima kasih Pak Salehuddin atas segala sambutan dan suguhannya, beserta saudara-saudaraku yang lain, Pak Ade dan Habib Jamal, yang ikut menyempurnakan sehingga gayeng acara atau majelis siang hari ini di rumah Pak Salehuddin. Semoga keberkahan terlimpah pada Pak Salehuddin, sekeluarga, dan kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini orang Islam, kita ini Muslim. Tapi jangan lupa bahwa keislaman kita ini adalah keislaman keturunan. Tidak ada jaminan kalau orang tua kita dahulu adalah non-muslim, maka siang hari ini kita berkumpul membahas soal keislaman. Karena itu, mari kita sama-sama sadari, sebagaimana ungkapan di depan, sadar Allah, menyadari Allah itu hakun, Allah itu benar dalam segala sisi dengan ilmu. Karena selama ini kita menyadari, sadar Allah itu karena orang tua. Mari setelah kita dewasa, kita gali ilmu yang akan membentuk sikap, pandangan, karakter, prinsip bahwa kebenaran itu ada di Islam, kemudian menjadi karakter kepribadian dalam hidup di dunia yang kita jalani. Alhasil kesimpulannya, ayo kita sama-sama mengaji. Terus mengaji lagi, dan terus lagi sampai kemudian hayat keluar dari kandung badan, sehingga saat itu posisi prestasi keislaman kita berakhir berada di puncak. Bukan hanya ekonomi tok yang dikejar, yang ditarget sehingga sampai kaya, tetapi Islamnya tidak kaya. Demikian saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbuna Jalla wa Ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa saya jalankan, dan keluarga saya dan kita semua juga sama-sama bisa jalankan. Yang terakhir sebelum saya tutup, apa yang sudah kita yakini, perdalamlah masing-masing. Semakin seseorang itu memperdalam sehingga semakin kenal, maka di dalam kenal itulah nanti kita akan tahu ternyata ini hitam, ternyata ini putih, ternyata ini biru dan hijau. Nanti jangan keluar karena orang yang mempengaruhi. Perdalam, fanatikin. Nanti semakin tahu. Kalau sudah semakin tahu, disitulah kita akan mendapatkan kebenaran harus bagaimana bersikap. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi yang dibawakan dari Bapak
Ustadz Abu Fikri. Mudah-mudahan ada motivasi untuk kita semua, dan juga saya coba dulu berbagi dari Bapak Ade Parwita, dari dia itu adalah perwakilan DN Surabaya. Mudah-mudahan ini bisa diberikan kata-kata tanda syukurnya itu kepada Allah. Monggo Pak Ade sedikit tambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pak Abu Fikri tadi sudah banyak, saya hanya menambahkan ya, kita patut bersyukur apa yang telah diberikan Allah. Syukur ini bukan hanya syukur kita mengucapkan syukur, tapi kita bersyukur karena kita dibisakan oleh Allah bersyukur gitu. Karena kalau tidak karena Allah kita dibisakan syukur, nggak mungkin bersyukur gitu. Jadi syukur tidak hanya tingkatannya kita mengucapkan alhamdulillah, tapi kita bersyukur karena Allah membisakan kita untuk bersyukur gitu. Yang kedua, ya kembali lagi sesuai dengan surat di Al-Fatihah, kita mohon ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, sehingga kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk istiqomah berjalan di jalan Allah yang ridhoi dan berkahi sampai akhir hayat kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade motivasinya. Mudah-mudahan motivasi ada suatu jalan untuk kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah memang kita harus isi mengisi, namanya sering-sering sadar Allah, tambah dari satu yang ke satu sehingga digabung, sehingga itulah menuju ihdinas siratal mustaqim. Berhubung karena juga Pak Habib Jamal sudah ada di tempat kita, monggo ditambahi Pak Habib Jamal sedikit motivasinya. Inti sari dari pertemuan kita ini, silaturahmi ini, mudah-mudahan ini ada hikmah untuk kita diketahui sahabat-sahabat kita di sana. Monggo Pak Jamal, Habib Jamal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini rangkaian berikutnya dari kegiatan Pak Kamai Group. Terus mencari kebenaran. Jadi touring kebenaran itu. Berbasis zikir nafas ada Allah. Ya ini kita hari ini sowan ke salah satu guru kita, Pak Salahuddin. Ya, kita mau menimba ilmu dari beliau, didampingi juga dengan Ustadz Abu Fikri. Ya, mudah-mudahan seperti biasa pertemuan ini membawa rahmat, hidayah, dan memperdekat jalan kita untuk menuju kepadanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Habib Jamal ini sedikit tapi padat. Sedikit tapi padat. Tapi saya mohon untuk juga pamungkasnya itu sebagai tuan rumah sesepuh ya dari Reiki, mohon ditambahin sedikit. Tujuh alam semesta ini bagaimana, ini kan gak apa-apa, hanya itu semua simbol, tapi yang penting kan bukan itunya yang dicari, bagi esensinya. Itu kalau kita sebetulnya bagaimana kita intisarinya itu kita jadi baik, jadi orang selamat kan gitu ya. Monggo ditambahin sedikit Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan silaturahmi ini. Saya sangat terharu ini. Banyak ilmu pengetahuan yang tidak saya ketahui sebelumnya, dan saya mendapatkan pencerahan terutama dari Ustadz Taufik dan Habib Jamal ini. Pada prinsipnya, kalau bisa kita simpulkan ya semuanya, bahwa apapun metode-metode yang kita cari dalam berspiritual, yang terpenting adalah bagaimana jalan itu tidak bertentangan dengan
keyakinan kita. Ya. Jadi kalau kita dalam Islam tentu kita diharuskan atau diharapkan adalah kembali kepada fitrah, maka harusnya lah setiap laku kita itu harus kembali kepada fitrah itu. Ya, jadi itu. Jadi intinya di situ, apapun caranya, apapun metodenya, silakan dicari sesuai dengan yang paling diyakini. Kalau di saya kebetulan 7 semesta ya. 7 semesta ini metode yang universal, jadi tidak melulu untuk agama Islam tapi untuk seluruh. Jadi siapa yang berkenan, siapa yang membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana cara mendekat kepada Tuhan, 7 semesta siap membantu. Kira-kira itu ya. Jadi intinya tadi yang terjelas apa yang paling pokok adalah bagaimana kita menjadi kembali ke fitrah. Itu yang demikian Pak Kameh, dan alhamdulillah mudah-mudahan sedikit ini bisa memicu saya dan rekan-rekan sekalian dan penonton ya, mungkin ya, pendengar penonton bisa memahami, dan yang terpenting itu tadi sesuai dengan keyakinan. Dan jangan lupa subscribe ya Pak Kameh ya. Like and subscribe. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Habib. Tambah sedikit monggo. Tambahan sedikit dari saya, wasiat saja. Ittaqullah, mari kita tingkatkan takwa kita. Kemudian yang kedua, as-sholah, jangan tinggalkan sholat. Saudara-saudaraku sekalian lahir batin, room, WhatsApp, grup Salik ataupun DNSA. Demikian, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih semua sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, bapak-bapak, yaitu Bapak Sulahuddin, Bapak Ade, Habib Jamal, Habib Fikri, yang selalu setia menemani kita dalam silaturahmi. Ini adalah kelanjutan dari perjalanan kita kemarin dari Tuban, sehingga nanti untuk selanjutnya nanti lagi ada lagi perjalanan kita untuk berikutnya. Ini kita tuju ini hanya itu cara kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana mengajak teman-teman kita ingin bersama-sama itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, kita diberkahi, keluarga diberkahi, semoga kita menjadi orang-orang yang selamat. Amin amin. Sesuai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.